Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Leo, seekor singa, dia bangga dengan hidupnya yang terkurung. Karena dia tiap hari selalu ada orang yang memberi makan dari daging bagian yang terbaik. Tanpa harus berburu, tanpa harus berjerih lelah untuk memperoleh makanan. Dan terkadang dia menyaksikan siaran di televisi atau menonton sebagai singa yang manja. Dia tertawa, itu kenapa sih orang harus repot? Singa sana harus repot untuk mengejar makanannya. Aku enak sekali kehidupanku. Dan suatu ketika, listrik rusak di kebun binatang itu. Dan semua kandang terbuka. Ada kesempatan Leo untuk keluar dari kandang itu. Tapi dia ingin merdeka, dia ingin keluar, ingin bebas, tapi dia takut. Nanti aku makan apa? Dia ingin keluar dan bebas dan mau berlari ke sana ke sini, tapi dia takut nanti aku ada yang merawat atau tidak. Sehingga dia lupa bahwa dia adalah Raja Rimba, karena selama ini dia telah menjadi hewan peliharaan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat kita lupa akan keberadaan kita yang dikasihani dan yang telah diterangi oleh Tuhan? Sehingga kita melupakan Tuhan dan melupakan akan kemurahan dan kesetiaan Tuhan, sehingga lupa untuk setia. Benar, terkadang ketika tidak ada tantangan dalam hidup ini, atau tidak ada kesusahan, kita cenderung menganggap diri kita baik-baik saja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang terjadi dalam konteks kitab Hakim-Hakim ini, pemanggilan Gideon yang menjadi nas renungan kita hari ini. Dulu Musa sudah mengatakan kepada orang Israel, nanti kalau kamu sudah tinggal di Kanaan, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika kamu sudah makan enak, engkau sudah berhasil dengan segala tanam tabur tuaimu atau segala sesuatu yang sudah menjadi kelihatan baik. Jangan pernah kau melupakan Tuhan. Musa sudah berfirman. Dan diteguhkan lagi oleh Yosua yang mengingatkan dan mau berjanji bersama umat itu bahwa mereka akan taat kepada Tuhan. Tetapi ketika semua pergi, semua berlalu, generasi berikutnya, ternyata orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini kalau kita baca di pasal 6 ayat 1. Dan itu adalah berupa pengkhianatan kepada Tuhan, tanda kutip pengkhianatan, bahwa mereka tidak lagi menghormati Tuhan, bahkan ikut menyembah Allah atau ilah orang Amori. Saudara yang kasih Tuhan, mereka lupa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka lupa bahwa penyertaan Tuhan pada nenek moyang mereka, sehingga mereka masuk tanah Kanaan. Dan penyertaan Tuhan di tanah Kanaan pun sebenarnya sama seperti penyertaan Tuhan ketika di padang gurun. Tetapi keadaan yang baik, tanda kutip kelihatannya baik, membuat mereka lupakan Tuhan. Sekalipun demikian, ketika mereka berbalik kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan memanggil Gideon. Dan Tuhan akan menolong umat itu lewat Gideon. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, bukan karena Gideon lebih baik, tidak. Tetapi poinnya ternyata, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan memanggil Gideon untuk berkarya, melakukan pekerjaan Tuhan, kata kuncinya ternyata di sini, Tuhan menyertai engkau. Gideon karena disertai oleh Tuhan,
dia menyatakan kehadiran Tuhan. Saya kasih Tuhan, Engkau, saya, kita semua orang yang percaya telah dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini, bukan? Kita hanya kawanan kecil. Sama seperti teriakan Gideon, bagaimana mungkin aku bisa selamatkan Israel? Bukankah kami hanya kawanan kecil saja? Tetapi sekali lagi katakan, aku kan yang menyertai engkau. Sering kasih Tuhan, menyertai di sini bukan sekedar berdiri di samping atau hanya memantau-mantau, tidak. Tetapi ternyata tinggal di dalam, memberi kekuatan, memampukan, dan dengan setia mau menemani. Bahkan akan berjalan di depan, di samping, di dalam, di atas, bahkan di belakang kita. Dengan kata lain, sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita, yang paling kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Dan Tuhan yang setia, Allah kita dalam Kristus Yesus telah menyatakan hal itu, bukan? Ketika dia menjadi manusia, menjadi daging, dan dia telah berfirman dan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan akan selalu menyertai kita, karena janjinya dan dia adalah Allah yang setia. Bahkan rohnya sudah diberikan lewat pencurahan Roh Kudus. Singkatnya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, supaya kita tidak lupa tentang apa dan siapa kita, mari tetap bergantung kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan selalu, lewat roh Tuhan, dan lewat firman-Nya yang telah diberikan kepada kita. Dia firman yang menjadi manusia. Dengan membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan, perkataan Kristus dan rohnya pun akan menuntun kita. Penyertaan Tuhan akan selalu nyata, sehingga kita akan dimampukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Terang itu telah dinyatakan bahwa Dia menyertai kita. Tuhan memberkati. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.